Wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kak Alfa. Kita akan bahas TWK, tes wawasan kebangsaan yang ada di tryout 4. Oke teman-teman, di sini itu soalnya tentang implementasi. Nah, tips dari Kak Alfa, tipsnya kalau misalnya ada soal implementasi, kalian cari kata kunci di dalam soal, baru nanti kalian cari ABC-nya yang sesuai dengan kata kunci. Oke teman-teman, gampang lah ya. Oke, kita mulai ya dari nomor 1. Nasionalisme sering mencangkup perasaan cinta kesetiaan terhadap tanah air, serta sebagai warga negara Indonesia kita harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Untuk mewujudkannya, sikap yang paling tepat adalah kita cari kata kuncinya. Kata kunci di sini adalah rasa tanggung jawab terhadap pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Nah, baru carilah implementasi yang sesuai dengan rasa tanggung jawab terhadap pembangunan bangsa. Berarti yang paling tepat adalah yang B, berpartisipasi dalam kegiatan kampanye lingkungan dan kegiatan sosial. Oke, paham ya? Sekarang nomor 2. Selain hubungannya dengan patriotisme, adanya nasionalisme juga dapat menciptakan rasa solidaritas sosial di antara berbagai kelompok masyarakat dalam suatu negara sehingga dapat mengatasi perbedaan sosial, agama, dan etnis. Untuk mewujudkannya rasa solidaritas tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh warga negara adalah, nah di sini kalian cari apa kata kuncinya. Kata kuncinya adalah yang mana? Betul teman-teman, mewujudkan rasa solidaritas atau menciptakan rasa solidaritas sosial di antara berbagai kelompok masyarakat. Solidaritas itu adalah solid atau bersama-sama, memiliki rasa satu yang sama gitu. Berarti yang paling tepat yang mana? Betul, mengadakan forum dialog antar budaya, karena itu bisa meningkatkan sikap solidaritas terhadap antara berbagai kelompok masyarakat. Oke, sekarang selanjutnya di nomor 3. Patriotisme melibatkan rasa cinta dan rasa memiliki tanah air. Individu yang patriotik merasa berhubungan secara emosional dengan negara mereka dan bangga menjadi bagian dari negara tersebut. Yudi sebagai warga seorang sipil menjunjung tinggi rasa patriotisme tersebut yang ditunjukkan dengan sikap. Nah, berarti sini secara emosional negara mereka dan bangga menjadi bagian dari negara tersebut. Berarti itu adalah kata kunci dari soal nomor 3. Berarti jawabannya adalah yang betul, yang D. Karena ketika kita bangga dengan keindahan alam dan mempromosikannya terhadap internasional, berarti kita bangga. Nih, mempromosikan pariwisata lokal ke internasional berarti menunjukkan bahwa kita bangga terhadap negara tersebut. Selanjutnya, cinta tanah air merupakan perasaan yang sangat pribadi dan dapat diungkapkan melalui berbagai bentuk kontribusi positif terhadap negara dan masyarakat. Rasa cinta tanah air juga mencakup kepedulian terhadap lingkungan alam dan upaya untuk mempertahankan keindahan alam karena menjadi bagian dari warisan nasional. Bentuk kontribusi yang dapat dilakukan oleh warga negara yang menunjukkan rasa cinta tanah air tersebut adalah di situ berarti kata kuncinya adalah apa yo di sini? Terlihat depan. Cinta tanah air merupakan perasaan pribadi. Rasa cinta air mencakup. Nah, berarti kepedulian terhadap lingkungan alam itu adalah kata kuncinya. Mana yang sesuai dengan kepedulian? Betul, yang terlibat dalam program penghijauan dan penanam pohon. Itu kan artinya kita peduli terhadap lingkungan. Oke, nomor 5. Gunawan merupakan seorang warga sipil yang menunjukkan rasa cinta tanah
kepada tanah air melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan aktif berkontribusi pada perkembangan sosial dan ekonomi negara. Dalam kesehariannya biasanya Gunawan. Oke, sekarang di sini berarti kata kuncinya adalah upaya pemberdayaan masyarakat dan aktif kontribusi dalam perkembangan sosial ekonomi negara. Berarti jawabannya yang sesuai adalah betul, terlibat dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Berarti dia kontribusi terhadap perkembangan sosial. Selanjutnya ada nomor 6, rasa nasionalisme merupakan hal utama yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Karena kehadiran ASN diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik. Oke, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selain menunjukkan panutan dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini menjalankan tugasnya seorang ASN biasanya memberikan pelayanan terbaik, berarti ya memberikan pelayanan terbaik, berarti ya berusaha memberikan kontribusi positif dan peningkatan efisiensi dalam meningkatkan kualitas layanan. Berarti jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 7. Sebagai seorang ketua adat, Padatu selalu menunjukkan netralitas dan tidak memihak kepada siapapun. Berarti ini kata kuncinya. Hal tersebut menjadikan Padatu lebih dikenal sebaik dan dihargai oleh warganya. Sikap tersebut juga diteladani oleh anaknya bernama Wina. Dalam kesehariannya Wina tadi bersikap netral. Berarti yang mana? Betul, berteman dengan siapa saja. Ini kan bersifat netral. Selanjutnya nomor 8, integritas memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan setiap orang. Integritas akan membentuk reputasi dan prestasi seorang sehingga lebih mudah dipercaya oleh orang lain. Bentuk penanaman nilai integritas berarti apa? Di situ nilai integritas lebih mudah dipercaya orang lain nih. Ini kata kuncinya. Berarti yang mana? Yang A. Nomor 9, meskipun masih remaja, Diana sudah menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Dalam kesehariannya, ia mampu mengendalikan dirinya bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika. Nih, berarti ini kata kuncinya. Bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika. Sikap tersebut tidak hanya diterapkannya di lingkungan sekolah saja. Dalam kesehariannya di rumah, biasanya Dina sesuai dengan etika. Berarti yang mana? Kalau sesuai dengan etika ya tidak mengambil dan menggunakan barang milik kakak atau adiknya. Nomor 10, informasi hoaks atau tidak jelas kebenarannya menjadi masalah utama yang harus diselesaikan. Karena dapat menyebabkan kegaduhan berupa pro dan kontra di tengah masyarakat Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penanaman dan pemahaman nilai-nilai integritas bagi pembuat berita. Berarti di sini tentang informasi hoaks dan tidak jelas. Seharusnya sebaiknya seperti apa? Sebaiknya yang nilai yang membentuk konsisten antara seseorang dan apa yang diucapkannya. Karena kalau hoax berarti seorang tidak konsisten. Berarti jawabannya yang B. Selanjutnya R.A. Kartini merupakan pejuang sekaligus pelopor kemajuan kaum wanita di Indonesia. Berkat pemikirannya dan usahanya, perempuan-perempuan di Indonesia memiliki pendidikan dan hak yang sama dengan laki-laki. Beliau mencari cara agar pemikirannya bisa tersampaikan kepada orang banyak. Meskipun tidak sekolah tinggi, R.A. Kartini selalu belajar dan gigih. Terkenal gemar menulis surat kepada sahabat penanya. Integritas yang dapat diteladani oleh R.A. Kartini adalah, berarti sini adalah belajar dan gigih. Yang mana belajar dan gigih?
yang kerja keras demi perjuangan kesatuan hak antara laki-laki dan perempuan. Nomor 12. Tio terkenal dengan seorang yang berintegritas. Sikapnya selalu mencerminkan ketertiban diri. Nih, berarti sini kata kuncinya teman-teman. Mencerminkan ketertiban, pengendalian diri, dan ketaatan terhadap aturan dan norma yang berlaku. Selain itu, Tio juga mampu mengontrol dirinya dengan baik di lingkungan sekolah. Biasanya Tio hadir tepat waktu dan fokus belajar. Oke, selanjutnya. Bela negara merupakan sebuah semangat berani berkorban demi tanah air. Bentuk bela negara adalah tekad, sikap, perilaku yang dijiwai dengan kesetiaan dan kecintaannya terhadap NKRI. Berarti mana upayanya? Yang sesuai dengan kesetiaan dan cinta tanah air. Berarti yang bangga menjadi orang Indonesia. Oke, selanjutnya 14. Upaya bela negara juga mencakup tindakan yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan fisik atau pertempuran langsung, namun tetap memiliki dampak positif terhadap keamanan, kedaulatan, dan kesejahteraan negara. Dalam aspek pendidikan dan literasi, misalnya, seorang warga negara dapat melakukan upaya bela negara dengan cara. Berarti di sini itu kata kuncinya adalah bela negara mencakup tindakan yang tidak melibatkan kekuatan fisik, tapi dalam aspek pendidikan dan literasi misalnya. Nah, berarti pendidikan dan literasi. Berarti yang mana? Yang C, mempelajari pendidikan Pancasila, sejarah, dan bahasa negara. Oke, nomor 15. Posisi mahasiswa saat ini seringkali mendapat julukan sebagai agent of change atau agen perubahan. Sebagai agent of change, sudah seharusnya mahasiswa siap dalam menghadapi tantangan yang diakibatkan oleh perkembangan zaman dan yang tidak menentu hingga menimbulkan pergeseran dan segala problematikanya di lingkungan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah, berarti di sini adalah agent of change, berarti tantangan yang diakibatkan oleh perkembangan zaman, itu kata kuncinya. Tantangan yang diakibatkan oleh perkembangan zaman. Yang mana jawabannya? Yang sesuai dengan kata kunci yang C, meningkatkan pemahaman terhadap isu global. Isu global kan perkembangan zaman, karena zaman kita adalah globalisasi. Lanjut 16. 16. Gerakan literasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menumbuhkan budi pekerti dan sebagai acuan untuk memiliki akhlak atau moral yang baik demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya bela negara, peranan literasi ini adalah berarti di sini adalah menumbuhkan budi pekerti dan sebagai acuan untuk memiliki akhlak atau moral yang baik. Berarti yang mana? Betul ya. Selanjutnya nomor 17. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam upaya bela negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintanya terhadap tanah air yang sudah memberikan kehidupan kepadanya. Saat ini, Andi, seorang warga negara, mencari kehidupan di luar negeri. Upaya bela negara yang dilakukan oleh Andi adalah di sini berarti kata kuncinya adalah kecintaan terhadap tanah air. Berarti yang mana kecintaan terhadap tanah air? Membantu pariwisata lokal. Lanjut 18. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa seutuhnya. Berarti di sini kata kuncinya. Jangan lupa ini ada kecuali. Jangan lupa kecuali. Yang
kecuali adalah yang kita lihatlah. Kecintaan tanah air, betul ya kan teman-teman. Dalam berkata kesadaran bersama. Sumber hukum salah ya, sumber hukum juga masih ada Pancasila, berarti yang salah adalah yang D. 19. Dalam kesehariannya Andi selalu menunjuk sikap empati dan kepedulian terhadap sesama. Sikap tersebut merupakan bentuk pengalaman dari nilai-nilai Pancasila. Selain menunjuk rasa empati, berarti di sini menunjukkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Itu kata kuncinya yang mana? Yang ya betul, menghormati hak asasi manusia. Oke, selanjutnya Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Berarti di sini kata kuncinya adalah memajukan kebudayaan nasional. Yang mana coba? Iya betul, yang A. Nasional itu sama aja kayak budaya lokal. Kayak 21. Proklamasi kemerdekaan memiliki hubungan erat merupakan satu kesatuan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap alinea dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merinci dan menjadi pertanggungjawaban atas pernyataan bangsa Indonesia pada proklamasi kemerdekaan. Adapun hubungan proklamasi dengan undang-undang. Oke, berarti di sini kalau hubungannya undang-undang adalah Undang-Undang 45 itu adalah perjuangan kemerdekaan. Oke, kalau misal hubungan proklamasi kemerdekaan dengan alinea kedua undang-undang adalah perjuangan kemerdekaan. Hubungannya terhadap undang-undang adalah perjuangan kemerdekaan, karena di alinea kedua kan bacanya dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Nah, ini menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia diraih dengan perjuangan rakyat Indonesia. Berarti yang A. 22. Toleransi antarumat beragama merupakan salah satu pengamalan dari nilai-nilai Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Alasan pentingnya toleransi. Alasan pentingnya toleransi adalah yang merupakan hubungan Indonesia yang beragam kepercayaan. Karena kepercayaan kita banyak ya teman-teman, ada 5. Oke, selanjutnya 23. Indonesia merupakan negara multikultural atau lebih dari satu budaya yang terdiri dari berbagai suku dan budaya. Walaupun demikian, masyarakat Indonesia tetap bersatu dan saling menghormati satu sama lain sesuai dengan simbol yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang tertuang pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Implementasinya, sikapnya bagaimana coba? Berarti ini Bhinneka Tunggal Ika yang sesuai dengan Pancasila. Yang mana? Ya, ikut mendukung kegiatan pameran budaya. Kalau ACE itu pengalaman sila kedua, kalau D sila ke-5. Oke, selanjutnya 24. Nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah melekat diri bangsa Indonesia sebelum meraih kemerdekaan Indonesia, diikrarkan pada 17 Agustus 1945. Nah, artinya apa? Nilai Pancasila sudah melekat dari diri bangsa Indonesia sebelum Indonesia meraih kemerdekaan. Berarti udah dari dulu nih turun-temurun. Berarti Pancasila itu adalah karakter diri bangsa. Oke, nomor 25. Pokok pikiran dari paragraf di atas. Pokok pikiran itu siapa? Pokok pikiran berarti artinya adalah inti dari suatu
Oke, intinya di sini apa bacaan di atas? Penggunaan terbit surya dilakukan langkah penting, berarti pentingnya terbit surya dalam menjaga kesehatan kulit. Lanjut, perhatian berikut yang memperlemah. Oke, yang memperlemah yang mana? Yang nih, musim panas, bukan sepanjang tahun, seharusnya setiap hari, berarti yang C. Selanjutnya nomor 27. Oke, tadi sampai ke sini ya. Pokok pikiran adalah inti dari suatu bacaan. Tuh. Terus pernyataan memperlemah itu yang C. Kenapa? Karena terbit surya itu harus dipakai sepanjang tahun, bukan cuma musim panas. Terus yang ini spektakuler itu artinya sesuatu yang mengesankan. Ini judul yang tepat adalah pesona alam Minangkabau. Destinasi itu artinya tujuan. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah Minangkabau adalah wisata yang menakjubkan.